Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereview kembali dan menganalisa debat yang tadi malam yang diikuti oleh 3 paslon, yakni Anies Baswedan bersama Caimin, kemudian paslon yang kedua adalah Bapak Prabowo dan Mas Gibran, dan yang ketiga Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, gimana? Mungkin Sobat YouTube semua sudah melakukan penilaian tersendiri untuk hasil debatnya. Nah, ini kayaknya kalau menurut saya, debat tadi malam itu memang dua paslon, ya, kedua pasangan calon, yakni paslon 1 dan paslon 3, ini lebih condong menyerang ke paslon 2. Memang wajar karena memang paslon 2 ini merupakan petahana yang saat ini kebetulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi rasanya debatnya ini kalau menurut penilaian saya ini kayaknya kurang fair ya. Dan ini agak buruk juga karena tidak mendebatkan visi misi dan program-programnya. Bahkan mungkin data-data yang diberikan untuk yang dijadikan sebagai bahan serangan ke paslon 2. Nah, itu datanya itu banyak yang tidak benar. Ya, beberapa kali paslon 1, lebih tepatnya Pak Anies atau Mas Anies ya, ini sering menyerang paslon 2 yakni Bapak Prabowo. Nah, akan kita simak komentar-komentar netizen terkait mengenai perdebatan yang dilakukan ketiga paslon, yang dimana semua sudah tahu bahwasanya paslon 2 Bapak Prabowo ini memang lebih condong atau bau-baunya dikeroyok ini ya oleh kedua paslonnya. Ya. Bahkan Bapak Presiden Jokowi juga sempat menanggapinya, ya. Bahkan ini ada sedikit pembicaraan terkait mengenai data rahasia pertahanan yang memang tidak semuanya itu bisa dipublikasikan ke publik, dipertontonkan ke publik, ya, karena itu pertahanan negara yang paling beresiko, ya, karena ini menyangkut kedaulatan negara kita. Nah, yang paling miris juga adalah penilaian dari kedua paslon lain kepada Bapak Prabowo. Kenapa kok tidak menilai satu persatu, semuanya saling menilai? Nah, ini semuanya menyerang dengan menilai penilaian kinerja ya dibilang miris ya. Pak Ganjar menilai 5 untuk Bapak Prabowo. Apalagi Pak Anies memberikan penilaian 11 dari 100. Ini sangat miris sekali dan nampaknya rakyat Indonesia itu nggak peduli siapa yang menang dalam perdebatan, ya, karena memang yang lebih berpengalaman dan yang menjalankan itu Bapak Prabowo, sehingga pasti yang lebih tahu Bapak Prabowo. Mungkin yang lain untuk sumber-sumber informasinya itu sudah disiapkan oleh tim-timnya, karena tim-timnya ini kan juga banyak yang dari militer dan juga jenderal. Tapi kan hanya sekedar wacana, karena mereka tidak pernah menjalankan atau mengendalikan pertahanan. Jadi ya mungkin kata Bapak Prabowo, ya benar ya, cuma omon ya. Cuma ngomong saja itu ya semuanya juga bisa ya, bisa dipelajari juga untuk bahan-bahan pertahanan oleh semua orang, itu banyak yang bisa mempelajarinya. Tapi untuk menjalankannya itu tidak semua orang bisa, ya. Nah, bahkan Bapak Prabowo juga
dalam kesempatan perdebatan tidak pernah menyerang ya paslon lain, ya, apalagi Pak Anies ini, yang sebenarnya Bapak Prabowo ini punya jasa yang besar sekali kepada Pak Anies. Bahkan ada video nanti ya, di mana Bapak Prabowo itu tidak mau memberikan penilaian terhadap Bapak Anies Baswedan. Bahkan beliau ini mendukung penuh Pak Anies untuk maju menjadi capres di 2024 ini. Nah, ini kenapa kok Pak Anies ini lebih getol menyerang Pak Prabowo ya? Ini saya heran juga. Gimana ya jalan pikirannya Pak Anies ini ya? Kenapa nggak ingat jasa-jasa besar Pak Prabowo mengantarkan dia menjadi gubernur DKI Jakarta? Nah, langsung saja kita simak video-video tanggapan dari para netizen ya. Kalau kedua paslon memberikan nilai yang sangat miris terhadap Bapak Prabowo, saya yakin rakyat Indonesia berdasarkan elektabilitas Bapak Prabowo itu masih tertinggi ya, masih tertinggi, jadi nggak ada pengaruh kayaknya. Malah mungkin rakyat Indonesia ya ini malah akan berbalik meningkatkan elektabilitas Bapak Prabowo. Itu saya berkeyakinan seperti itu. Silakan Anda menilai sendiri, silakan tentukan pilihan Anda sendiri, mana yang harus kita pilih, mana yang mungkin kita tidak pilih. Oke, langsung saja kita simak komentar-komentar dari para netizen. Capres 01 dan Capres 03 ternyata tidak bisa membedakan debat Capres dengan roasting. Kalau roasting itu jagonya adalah Kiki Sahputri. Tapi kalau debat Capres ya seharusnya mereka itu. Yang tampak pada debat Capres malam ini memang bukan seperti debat adu gagasan, adu konsep, tapi roasting. Jadi Capres 01 dan Capres 03 ini merosting Capres 02. Terus yang menarik adalah masalah outfit atau dress code yang dipakai sama Capres 03. Ngapain Capres dan Cawapres 03 kapelan pakai jaket bomber gitu. Jadi pengen kelihatan army look gitu. Dress code militeristik ini sengaja disiapkan. Sepertinya untuk memberikan tekanan psikis pada Capres 02 yang memang pernah jadi tentara. Tapi mosok yang pernah jadi tentara beneran bisa kena mental sama sipil yang pakai cosplay tentara-tentaraan begitu. Ini lucu juga nih timnya nih, dengan nyiapin cosplay jaket bomber itu. Kalau Pak Jokowi yang make, wah pasti langsung banyak orang beli. Ya, ini kan kalau ngelihat orang ya yang bukan militer, bukan pilot pakai jaket bomber itu sama kayak kalau ngelihat orang yang punya sepeda motornya Yamaha Mio tapi jaketnya Harley Davidson. Jaketnya yang Harley Davidson tapi motornya tetap Mio. Wah, ini untuk orang-orang yang jelas tidak aktual gitu loh. Jadi ngapain pakai jaket bomber biar kelihatan kayak pilot gitu. Capres 01 dan Capres 03 jadi kelihatan kayak newbie yang histeria pengen menang pertandingan. Mereka pikir menang debat itu otomatis bakal menang pilpres. Jadi ini sangat kekanak-kanakan banget ya. Padahal debat capres itu kan cuma bagian dari gimmick kampanye. Nah, karena sudah merasa bahwa debat ini adalah segala-galanya, akibatnya Capres 01 dan Capres 03 terjebak pada nafsunya sendiri. Nafsu menyerang habis-habisan dan tidak sadar bahwa efek dari debat Capres sangat mungkin menguliti diri mereka sendiri dan berakibat pada hilangnya banyak dukungan dan suara dari masyarakat. Saking semangatnya mereka malah jadi kompak membuli Capres 02. Loh, ini tampak ketika Capres 01 menanyakan berapa nilai yang diberikan Capres 03 terhadap pertahanan nasional di bawah pengelolaan Capres 02 sebagai Menhan.
dan Capres 03 terpancing memberi nilai 5. 5 juga nih, sama seperti ketika dia memberikan nilai pada bidang penegakan hukum. Lalu Capres 01 malah menimpali dengan memberi nilai di bawah 5. Dan mereka seperti menikmati itu. Secara berkelakar dia bilang, nih si Capres 01 bilang nilainya 11 dari 100. Ini sebuah kelakar yang sembrono. Kalau tidak mau disebut tidak santun ya, bayangkan Menteri Pertahanan yang masih aktif dibully, diberi nilai 1,1 atas kinerjanya di bidang pertahanan di depan banyak orang, disiarkan di TV nasional. Ini jelas kebodohan yang spontan karena tadi terbawa suasana. Bayangkan, sekelas rektor dan mantan menteri gegabah membuat penilaian sebuah kementerian negaranya sendiri tanpa pertimbangan dan tanpa rujukan yang jelas. Sembrono ini. Capres 01 dan Capres 03 juga sembrono dalam mengelola tema tentang pertahanan nasional. Hanya karena ambisi memojokkan Capres 02 dalam kapasitas sebagai Kemenhan, mereka memaksa strategi pertahanan nasional dibuka dalam debat itu. Ini sungguh bodoh dan sembrono. Bayangkan bila orang seperti mereka-mereka ini menjadi panglima tertinggi di Republik ini. Jangan-jangan rahasia negara nanti dijadikan bahan kongko di WhatsApp group atau di warung-warung kopi. Ini soal pertahanan nasional yang classified banget. Mau dibuka, nggak mau di tempat lain, harus di situ. Ya waktunya nggak memungkinkan juga. Ya. Tim Hore dan tim Sorak Capres 01 dan 03 mungkin menikmati debat Capres malam ini sebagai acara yang sukses besar membombardir Capres 02. Tapi lagi-lagi disitulah letak kebodohan mereka. Mereka makin memperjelas betapa amatir dan emosionalnya mereka dalam menghadapi Pilpres. Mereka semakin menunjukkan sikap kekanak-kanakan bahwa di setiap kompetisi mereka harus menang. Dan menurut mereka indikasi kemenangan adalah ketika capres yang mereka dukung berhasil memojokkan lawannya. Amatir sekali. Mereka sama sekali tidak paham bahwa yang sesungguhnya akan mereka hadapi adalah rakyat Indonesia yang akan memilih dan menjadi penentu kemenangan capres untuk menjadi presiden. Jadi lawan mereka itu bukan capres yang sekarang jadi lawan. Yang sekarang mereka hadapi adalah rakyat Indonesia. Dan celakanya malam ini secara nasional rakyat melihat kebodohan mereka itu. Apes nggak? Ya, di sisi lain, menjadi kandidat yang direndahkan adalah jalan tirakat Capres 02. Karena pada Pilpres sebelumnya itu yang dialami oleh Presiden Jokowi. Dan beliau berhasil membuktikan kemenangannya. Jadi ketika Capres 02 berada dalam situasi yang sama, maka inilah saatnya kesempatan untuk menang akhirnya akan terbuka. Jadi memang untuk menang harus pakai jalan tirakat dulu, Pak Capres 02 ya. Karena ada prinsip yang mungkin dilupakan oleh kubu Capres 01 dan kubu Capres 03, yaitu mengalah untuk menang. Oh, mereka pasti lupa itu. Atau mungkin karena saking histerianya merayakan kemenangan debat Capres malam ini. Tapi biarkan yang mabok karena merasa menang debat tetap terbawa suasana. Jangan diganggu. Orang lagi seneng itu jangan diganggu. Karena merayakan kemenangan debat Capres masih belum ada apa-apanya dibanding merayakan kemenangan Pilpres setelah tanggal 14 Februari nanti. Maka dari itu tidak ada salahnya membiarkan mereka menikmati kesenangan mereka sekarang. Ya, lagi senang jangan diganggu. Semoga ulasan ini bermanfaat. Terima kasih. Thank you banget buat Pak Anies, thank you banget buat Pak Ganjar Pranowo.
Gua sebagai anak muda semakin yakin yang mana ternyata bapak berdua gak punya capability untuk memimpin negara ini. Yang pertama, cara bapak berdebat tadi malam itu sebagai seorang calon presiden, menurut gua lebih kayak ke SDM rendah. Sorry to say, itu nggak lebih dari obrolan ibu-ibu tetangga yang lagi nyinyirin tetangganya di pagi hari. Itu obrolan tukang sayur, Pak. It's not debat capres, itu obrolan di tukang sayur. Kalau misalnya kita mau lihat debat capres harus seperti apa, kita flashback ke tahun 2019 waktu Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi. Bapak harus banyak belajar di sana kalau misalnya mau menggait banyak suara dari anak-anak muda atau dari masyarakat Indonesia. Thank you. Jika ditanya siapa yang menang debat Pilpres ketiga 01, 02, 03, jawabannya bukan yang menguasai materi, bukan yang hebat secara teori, tapi dia yang bisa mengambil hati dan perasaan terhadap dirinya. Ya, silakan diolah. Debat Pilpres ini bukan hanya soal ajang gagah-gagahan penguasaan materi atau panggung, tapi juga soal penguasaan emosional, rasa empati, dan psikologi jutaan rakyat pemilih ini. Ada batasan seberapa kuat kita mendorong lawan, ada sikap yang harus dijaga, ada data yang harus dicegah. Jangan menjatuhkan musuhmu dengan memukul keras, bahkan mengenai hatinya, karena bisa jadi temanmu berbalik tidak suka. Yang direndahkan menunjukkan, yang diunggulkan direndahkan. Hari ini itu cibiran jadi candaan, candaan justru jadi cibiran. Rakyat kita ini ingin mendengar kecintaan, bukan kebencian. Rakyat kita ini ingin mendengar gagasan, bukan nyinyiran. Yang tua itu mencintai yang muda menghormati yang tua. Itu etika. Debat capres tadi malam itu sebenarnya temanya geopolitik, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Tapi cuma segelintir doang bahas-bahas gituannya ya. Sisanya inilah karakternya si 01 kelihatan. Kata pepatah, kasih dia kekuasaan maka akan terlihat karakternya. Ini kekuasaan aja belum dapat, udah kelihatan tuh karakter. Gua bilang karakter nggak guna tuh. Nyerang personal, nyerang yang di luar materi debat. Tanah pribadi Pak Prabowo diungkit ada berapa jumlahnya padahal salah. 340.000 hektar nih yang asli. Data dari negara, itu milik Prabowo. Yang kedua, enak aja ngasih nilai Pak Prabowo kinerjanya itu 11 dari 100. Pak Jokowi ini paling sering reshuffle atau ganti-ganti menteri atau pecat menteri yang kerjanya nggak bener. Contoh aja kayak Bapak nih. Waktu itu jadi Mendikbud itu nggak nyampe 2 tahun Pak. Dari 2014 Oktober sampai 2016 Juli. Belum genap kan Pak 2 tahun udah disingkirkan. Nah itu ciri-ciri kerja yang kagak bener tuh Pak 01 ya. Jadi Mendikbud waktu itu. Udah gitu Pak. Prestasi Pak Prabowo itu banyak Pak, bisa dilihat tuh, bisa dilihat. Ibaratnya nih ya, Pak Prabowo itu Ronaldo atau Messi, pemain bola yang hebat. Saat backnya tahu nih orang hebat nih kayak main PS, tuh pencet O, bisanya cuma sliding, nggak ada lain, nggak bisa menjatuhkan orang lain selain cara sliding atau cara kotor untuk nyerang ke personal nih Pak. Kalau Bapak nilai 11 dari 100, Bapak ngaca. Nih saya bawa kaca Pak. Tuh, di rumah ada kaca nggak Pak? Ngaca Bapak kerjanya kayak apa waktu Mendikbud sampai belum genap 2 tahun udah diganti Pak Jokowi. Jadi gubernur Jakarta aja masyarakat Jakarta nilainya Bapak 5. 5 bukan dari 10, 5 dari 100 Pak. Sampai nyerang ke personal, sampai nyerang apa. Aduh, itu bener-bener emang kelihatan karakter Bapak. Bahkan belum punya kekuasaan udah memperlihatkan hal itu. Beda dengan Pak Prabowo. Kagak ditanggepin tuh. Kalau Pak Prabowo mau nyerang ke personal Bapak yang busuk-busuk itu, mungkin mencele partai atau gimana, bisa Pak, bisa banget. Cuman Pak Prabowo tidak melakukan hal itu. Dengan cara Bapak menjatuhkan Pak Prabowo kemarin itu menunjukkan bahwa Bapak tahu begitu kuatnya Pak Prabowo tentang gagasan dan konsep-konsep yang akan dikerjakan jika jadi presiden, sehingga Bapak tidak punya cara lain untuk menjatuhkan Pak Prabowo dengan menyerang personal di luar materi debat. Luar biasa Pak, thank you untuk debat semalam sudah mencerminkan dan menunjukkan karakter Bapak. Udah saya rasa sangat-sangat amat jauh untuk menjadi pemimpin negara. Kata Presiden Jokowi soal kerahasiaan data pertahanan. Yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa ya. Artinya
Anies Baswedan sebagai warga negara, kalau dia merasa tadi itu berpendidikan cukup, berkesehatan baik, penghasilannya sudah mapan, dia boleh saja, dia sebagai warga negara bagus kalau dia menyiapkan diri, menyediakan diri untuk maju. Kan dia menyediakan diri untuk berbakti kepada negara. Dan itu kan positif. ya. Dan sosoknya, boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Saya kira bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Nah, itu dia ya. Silakan nilai sendiri ya. Bahwasanya ternyata sebagian besar rakyat Indonesia bukan malah simpati kepada para pihak yang dianggap sebagai pemenang di dalam debat Capres tadi malam. Nah, malahan ya warga Indonesia ini malah bersimpati terhadap pihak yang diserang bertubi-tubi yang mungkin serangannya ini menuju ke personalnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya pertahanan kekuatan militer kita Indonesia itu ranking 13 di dunia dari ratusan negara yang lainnya. Wah, ini ya masuk 20 besar ya atau 15 besar peringkat dunia. Nah, kurang apa lagi prestasi Bapak Prabowo, bahkan mungkin penghargaan-penghargaan dari yang lainnya juga banyak juga yang masyarakat pasti sudah tahu, bahkan dari Singapura yang terakhir kemarin itu dapat penghargaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.